Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama gua Angga dan gua baru di sini. Ini video pertama gua yang gua coba review. Kedepannya gua bakalan nemenin hari-hari lo semua, biar sama-sama kita happy. Penting gua sampaikan, mohon maaf lahir batin sebelumnya karena pasti bakalan ada salah dan kurangnya gua dalam review. Itu semua semata karena gua ini laki-laki. Iya, laki-laki. Terima kasih buat kalian yang mau nonton review gua dan review dimulai. Diam atau mati. Film berjudul A Quiet Place ini berkisah tentang satu keluarga yang coba bertahan hidup di tengah serangan alien atau monster lah yang pasnya kita sebut ya. Monster ini peka banget nih sama yang namanya suara berfrekuensi tinggi. Jadi gak heran kalau selama film berlangsung, lo bakal disuguhin sama bahasa-bahasa isyarat. Dan apakah gak ada percakapan di film ini? Ada, tapi sedikit banget. Dan itu pun kalau enggak karena suatu hal, nggak bakalan ada. Mungkin sampai kiamat. Sampai film bubar maksud gua. Satu keluarga ini terdiri dari 5 orang, yaitu Lee Abbott, si ayah, Evelyn ibu, Marcus, Regan, dan Bu Abbott, ketiga anak mereka. Scene diawali dengan aktivitas keluarga ini ngumpulin bahan dan perkakas yang dibutuhin buat bertahan hidup lebih lama di suatu gudang deh kayaknya. Atau apa nih itu tepatnya, tapi gue yakin itu kayak gudang. Di tengah asiknya ngumpulin barang, anak bungsu keluarga ini nemuin pesawat terbang yang dia berpikir dengan pesawat itu nantinya dia bisa pakai untuk keluar dari masalah, yaitu monster. Sang ayah yang lihat anaknya mau bawa itu pesawat langsung ngambil dan melepas baterainya, terus ditaruh di atas meja deh. Sialnya, sang kakak yang gak tegaan ngeliat muka adiknya yang kayak pengen nangis, malah ngambil pesawat itu dan ngasihin pesawat itu kembali ke adiknya. Setelah rasa cukup, keluarga ini pulang dan pemandangan menariknya adalah mereka telanjang kaki. Tentu ada hubungannya sama pengantar gua tadi di awal. Di tengah perjalanan pulang, tepatnya di jembatan tengah hutan, si adik bungsu dengan polosnya ngidupin pesawat dan mati. Kisah pun dimulai. Diawali dengan hari ke-472 yang artinya udah setahun lebih nih dari kejadian matinya si bungsu. Sang kakak yang cewek nampak rebahan di tengah ladang yang menurut gua masih dengan perasaan menyesalnya. Ini dipanggil oleh ibunya masuk ke rumah. Sang ayah masih nampak sibuk dengan pengamatannya tentang si monster, mencoba mengumpulkan informasi, lalu coba menempelnya di ruangan kerja. Nampak juga Evelyn atau ibu dari keluarga ini hamil, yang artinya masih sempat nih di tengah masa sulit bertahan hidup. Sepasang suami istri ini melakukan mantap-mantap, tapi ya wajar lah ya, karena suami istri gak apa-apa. Dan kayaknya bakal ada keseruan nanti ketika proses kelahiran. Evelyn nampak sedang menyiapkan segala yang dibutuhkan buat persiapan kelahiran. Sang ayah mengenang si bungsu dan kedua anaknya yang lain sedang menempel informasi baru yang didapatnya dari surat kabar mungkin. Scene berganti saat makan malam yang diawali oleh Evelyn meminta anak gadisnya untuk memanggil sang ayah untuk makan malam. Scene saat kedua anaknya itu bermain monopoli, ini nampak deh keseruannya dimulai. Di mana sang kakak yang cewek bernama Regan secara nggak sengaja menyenggol lampu minyak. Tapi
dengan sigap Lee, sang ayah langsung coba untuk meredam. Di tengah kepanikan terdengar suara yang mereka dengar. Tapi ternyata suara itu bersumber dari dua rakun sialan yang muncul dengan mengagetkan. Di tengah malam, Lee masih sibuk dengan ruang kerjanya yang ternyata sedang membuat semacam alat yang menurut gua ini alat kayak semacam ultrasonik deh ya, yang untuk membantu pendengaran atau mungkin semacamnya. Dan sedang asik kerja, Evelyn datang. Maka mereka berdua pun berdansa menggunakan musik lewat headset. Dan ya nggak apa-apa, memang suami istri. Paginya, Evelyn memeriksa denyut darah dan mulai mencatat hari kelahiran. Sementara anaknya yang gadis masuk rumah dan mencoba untuk turun ke ruangan bawah tanah. Tapi sebelum itu terjadi... Yaps, sang ayah menangkapnya dan terjadi pembicaraan alot antara ayah dan anak. Intinya anaknya ini pengen tahu apa sih yang dikerjain oleh ayah di bawah tanah. Tapi menurut ayah nggak perlu. Jadi sembari menyerahkan sebuah alat, tapi tentu alat itu ditolak karena kondisi mereka sedang marahan. Nggak sopan kan tapi ya, kasihan nih si ayah. Tapi dengan bijaknya sang ayah tetap memberikan alat itu di tangan sang anak. Berganti lagi scene di mana Lee mengajak anaknya Marcus untuk ikut bersamanya keluar rumah. Namun Marcus nampak menolaknya karena takut. Evelyn coba meyakinkan bahwasanya semuanya bakalan baik-baik aja. Di saat yang sama, justru Regan yang pengen ikut nih. Tapi sang ayah menolak dengan alasan Regan dibutuhkan untuk membantu ibunya dalam proses kelahiran. Kalau ya, Regan ini kabur tapi tetap menggunakan alat yang diberikan sang ayah dan nekat pergi dari rumah. Sampai nih Lee dan Marcus yang tadi berangkat tiba di sebuah sungai, dan untuk pertama kalinya ini dia percakapan yang terdengar sepanjang film ini. Lee bilang gak masalah kalau ada suara di sini, karena suara itu tersamarkan oleh suara yang lebih tinggi frekuensinya, yaitu suara air. Mereka pun bercakap-cakap. Di tengah perjalanan, Lee dan anaknya sampai pada sebuah rumah dan bertemu nih dengan seorang kakek yang di sampingnya nampak terbujur nenek yang sudah mati. Lee memperingatkan dengan isyarat kepada kakek itu untuk tidak bersuara, namun sang kakek malah ya susah ya diomongin. Monster pun muncul. Sementara Evelyn di rumah mencuci pakaian dan dalam kondisi hamil tua dan iya itu menganga ya, paku. Di sisi lain, Regan yang masih merasa bersalah akan kematian adik bungsunya dan merasa ayahnya tidak menyayanginya pun pergi ke makam adiknya, atau tepatnya tempat di mana adiknya dulu dilihat untuk terakhir kalinya. Evelyn yang sendirian di rumah merasakan ketuban pecah dan dia mencoba mencari Regan, tapi nggak ketemu. Dia pun turun tangga, dan yang tadi kita khawatirkan sama-sama terjadi. Paku yang tadi menganga. Aduh. Dengan kondisi terpincang, Evelyn menyalakan lampu tanda kritis dan benar aja si monster udah ada di rumahnya.
Berbagai cara Evelyn mencoba sebisa mungkin untuk menahan rasa sakit. Sakit mau ngelahirin, sakit karena kena paku, dan coba untuk tidak membuat kegaduhan. Di saat itu, Lee dan anaknya Markus melihat lampu merah, tanda bahaya, dan mereka segera menuju ke rumah dengan bergegas. Evelyn yang ketakutan sendiri di rumah mencoba tetap cool, tetap tenang ya. Lee dan Markus, anaknya, mencoba memberikan pertolongan dari luar. Lee meminta Markus untuk menjalankan rencananya, yang ternyata adalah menyalakan kembang api. Di tengah kepanikan, Evelyn benar-benar udah gak kuat lagi nih nahan rasa sakit, dan dia pun menjerit. Di sisi lain, kembang api membangunkan Regan yang ternyata malah tertidur santai di samping makam adiknya. Lee yang mencoba masuk rumah mendapati darah di bak mandi, lalu... Kenapa nih si adik bayi anteng banget ya? Hebat nih si adik. Evelyn dan bayinya dibawa Lee menuju ke bunker bawah tanah, meletakkan si bayi yang baru lahir di kotak dengan tabung oksigen di dalamnya. Markus yang sukses menjalankan rencana sang ayah berjalan pulang, namun di tengah perjalanan ia dikejutkan dengan suara-suara aneh yang membuatnya lari terbirit-birit. Scene lain menunjukkan Regan yang tengah diintai oleh monster, lalu dengan ajaibnya alat yang diberikan Lee bekerja, sehingga si monster menjauh. Di tengah pembicaraan Lee dan Evelyn, Markus dan Regan bertemu dan mereka masih selamat. Lee pun meninggalkan Evelyn dan berjanji untuk menyelamatkan kedua anaknya. Tapi sialnya, pipa air yang rusak akibat ulah monster terus mengeluarkan air nih, dan banjir pun terjadi. Markus dan Regan yang stuck di tengah ladang menunggu keajaiban dan berharap ayah mereka menjemput. Di saat itu juga Evelyn, ibu mereka, terbangun karena banjir, dan dengan kagetnya sudah ditemani oleh monster yang sudah masuk ke bunker bawah tanah. Scene ini yang benar-benar bikin kita tegang nih. Gimana enggak coba? Udah banjir, bayi baru lahir, kaki kecolok paku. Ini kan luar biasa. Tapi banjir agaknya malah menolong mereka sehingga suara mereka tersamar sedikit oleh gemercik air. Beruntung nih si monster yang teralihkan perhatiannya karena mendengar suara kegaduhan yang itu datang dari ladang di mana Markus dan Regan berada. Markus ini terjatuh cara gak sengaja ke penyimpanan jagung, dan si Regan mencoba membantunya. Tapi justru karena hal itu, mereka menimbulkan keributan yang benar-benar membuat si monster akhirnya datang. Tapi malah justru menolong ya. Tapi lagi-lagi alat yang dipakai Regan bekerja nih, sehingga monster itu pun kabur dengan meninggalkan lubang yang besar. Di ruang kerja Lee, Evelyn memantau lewat CCTV nih. Di sana nampak Lee yang sedang mencoba menyelamatkan Markus dan Regan, anak mereka.
Di tengah usahanya, Lee meminta kedua anaknya pergi ke truk. Sementara itu, Lee mengawasi keadaan sekitar. Namun karena serangan yang diterima Lee membuat Markus, anak laki-lakinya, berteriak. Sehingga memancing si monster mendekat. Melihat kejadian ini, darah sang ayah pun terpacu nih. Selanjutnya Evelyn, Markus, dan Regan bertahan di ruang kerja Lee. Di sana Regan melihat semua catatan sang ayah dan menyadari alasan kenapa dulu ayahnya melarangnya masuk ke ruangan itu. Lebih karena Lee tidak ingin anak-anaknya terbebani oleh apa yang sedang dia lakukan. Dan benar saja si monster mengikuti mereka sampai ke ruang kerja Lee. Dengan ketakutan mereka mencoba melawan dengan hanya sebilah laras panjang yang dipegang oleh Evelyn. Dan Regan sibuk untuk mencari bagaimana caranya mengalahkan si monster. Melihat coretan-coretan sang ayah dan menghubungkan dengan pengalaman yang dia dapatkan, Regan mencoba mengaktifkan alat ultrasonik yang diberikan ayahnya. Monster yang mendengar ini pun jumpalitan gak karuan, lalu roboh. Tapi bangkit lagi. Dan di saat itu, si Evelyn memberikan hadiah sebuah tembakan tepat di kepalanya. Di CCTV mereka melihat banyak sekali monster yang menuju rumah mereka. Mungkin karena pengaruh suara yang dipancarkan oleh Regan tadi. Kemudian muncul niatan mereka untuk menghabisi nih semua monster, udah kepalang tanggung mungkin ya. Dan cerita pun selesai. Film ini sejatinya menyajikan cerita yang sederhana, namun karena dikemas dengan apik dan epik, film bergenre thriller ini recommended banget ya buat lo pecinta jumpscare. Hal ini lebih pada musik yang pas dan kemunculan monsternya juga cukup mengagetkan, serta jalan ceritanya yang gak biasa. Film ini sukses di pasaran dan mendapat ganjaran penghargaan Best Original Score pada Golden Globe Award, Best Original Screenplay pada Writers Guild of America Award, dan Best Sound Editing pada Academy Award. Sekian dulu deh review film kali ini, semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.